Indonesia is known as the Emerald of the Equator, and Bali is known as the Island of Gods. On this island, that ASGO Asian Society Gynecologic Oncology will hold its annual meeting from 29 November to 1st December 2024. The event will be held at the Bali Nusa Dua Convention Center, a well-known venue for international events, with a capacity of 1,000 participants and modern infrastructure to host world-class meetings. Bali is easily accessible. Many international airlines fly to Bali. The ASGO Symposium will be divided into 4 rooms, while the workshop will be divided into 2 rooms, bit deck and venue. This is the ASGO to local committee. I'm Brahmana Iskandar. On behalf of Indonesian Society Gynecologic Oncology, I would like to welcome all the ASGO members and all the gynecologists in Asia and in the world to come to Bali for attending ASGO meeting 2024 in Bali, Indonesia. We invite you for coming to Bali and joining ASGO 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di ASOGI seri ke-134, apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah, setiap hari Rabu sore bertemu lagi dengan saya Dr. Hoirunisa yang akan menjadi host yang akan menemani bincang sore kita tentunya bersama ASOGI. Dan tidak bosan-bosan juga saya mengucapkan terima kasih untuk rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti seri ASOGI dari minggu ke minggunya. Dan selama 60 menit ke depan kita akan berdiskusi tentunya bersama narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Izinkan saya menyapa kepada narasumber dan moderator yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, Dr. Unedo Hens Marco Sihombing, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Ukrida Jakarta dan di RSUD Tarakan, Jakarta. Selamat sore, Dr. Unedo. Selamat sore, Anissa. Selamat sore para pemirsa semua. Terima kasih, Dr. Unedo. Baik, untuk narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Andriansa, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di RSUD Wahab Syahrani, Samarinda. Selamat sore, Dr. Andriansyah. Ya, sore, Dr. Renisa. Saya terus ya, Dok. Ya, alhamdulillah, Dokter. Terima kasih sudah berkenan hadir. Baik, yang akan menjadi moderator kita memandu jalannya diskusi adalah Profesor Dr. Syahrul Rauf, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Assalamualaikum, Prof. Syahrul Rauf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.
Baik, untuk para peserta Asogi jangan lupa untuk mengakses Asogi dari pelataran sehat Anda, join Zoom-nya sampai akhir karena kehadiran akan tercatat melalui sistem Zoom. Kemudian mohon bersabar untuk menunggu verifikasi dari pelataran sehatnya akan dilakukan 1 hari setelah pelaksanaan Asogi dan dapat menyelesaikan pembelajaran di pelataran sehat sampai hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024. Semua peserta yang join bisa berinteraksi secara aktif dengan para narasumber dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu apabila ingin mengajukan pertanyaan secara langsung atau bisa menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang sudah kami sediakan. Baik, sore ini kita akan membahas mengenai mola. Yang ini kita membahas bagaimana evakuasi mola hidatidosa. Namun sebelum kita memulai diskusi kita pada sore hari ini, saya terlebih dahulu akan mengundang moderator kita, Prof. Sarul Rauf, yang akan mewakili ya Prof ya, mewakili ketua HOGI karena Dr. Brahmana sedang berhalangan untuk memberikan sambutan, membuka acara dan sekaligus mungkin menyambung sebagai moderator nggih Prof? Ya. Baik. Ya. Kepada Profesor Dr. Syarul Rauf, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta webinar dan tentunya kepada pemateri kita hari ini Dr. Adriansyah, SPOG Subspesialis Onkologi, dan Dr. Unedo Hence Markus Sihombing, SPOG Subspesialis Onkologi, dan juga mungkin ada Ibu Sekjen Dr. Tovan di sini saya lihat. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh moderator kita bahwa ASKHOGI ini dilaksanakan setiap hari Rabu, setiap minggu. Jadi ASKHOGI ini adalah salah satu program dari HOGI yang senantiasa dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk membagi ilmu kepada para peserta yang memang tertarik untuk membahas masalah-masalah onkologi khususnya di tempat kita. Jadi HOGI senantiasa berusaha terus mencari cara untuk membagi ilmu kepada kita semuanya. ASKHOGI ini yang dilaksanakan pada hari ini sudah yang ke-134 ya. Jadi kalau kita pikirkan bahwa setiap minggu dilaksanakan berarti sudah hampir 3 tahun. Jadi sejak Desember dilaksanakan kegiatan ini. Dan Desember 2021 ya. Ya, jadi awalnya dilaksanakan begitu saja, tetapi akhir-akhir ini karena juga membutuhkan SKP, jadi HOGI juga menyediakan SKP untuk kegiatan ini. Jadi para peserta yang saya hormati, kegiatan ini saya kira sangat bermanfaat. Selain mendapatkan ilmu, tentu akan mendapatkan kredit point untuk kita semuanya. Jadi saya harapkan tentunya mewakili Ketua HOGI, Dr. Brahmana, tentunya apa yang kita sampaikan pada kesempatan webinar kali ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk penanganan pelayanan dari kasus-kasus, khususnya kasus onkologi ginekologi yang ada pada masyarakat untuk kita semuanya. Jadi saya kira demikian dan saya lanjut untuk kita akan berdiskusi pada hari ini. Saya perkenalkan Dr. Unedo Hence Markus Sihombing, SPOG Subspesialis Onkologi dari Fakultas Kedokteran UKRIDA dan sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta. Kemudian nanti yang kedua, Dr. Adriansyah, SPOG Subspesialis Onkologi dari Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani, Samarinda. Dan judul kita atau topik kita yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah mengenai mola hidatidosa. Kita ketahui bahwa mola hidatidosa ini adalah salah satu penyakit gestasional trofoblast yang memang tidak jarang juga kita jumpai, khususnya di negara kita, karena kasusnya memang di negara-negara berkembang masih banyak ya kita temukan, sehingga sangat perlu mengetahui kapan
atau apa indikasi kita melakukan evakuasi, apa yang perlu kita follow up, apa yang perlu gejala-gejala apa yang kita harus waspadai, karena kita ketahui bahwa mola hidatidosa adalah salah satu penyakit yang bisa berkembang menjadi lebih sulit penanganannya, yaitu menjadi penyakit Trophoblast ganas ya, penyakit Trophoblast ganas, koriokarsinoma dan seterusnya. Sehingga sangat perlu kita ketahui bagaimana cara evakuasi, apa indikasi dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk tidak membuang waktu, saya persilakan kepada Dr. Unedo Hence Markus Sihombing untuk memaparkan secara singkat mengenai topik ini. Silakan, Dr. Unedo. Terima kasih ya buat moderator Prof. Sahrul, semua pemirsa yang ada dimanapun ya. Jadi saya mungkin minta tolong Ibu Lucy di share screen-kan materi saya, Bu Lucy. Jadi sambil menunggu, mungkin sedikit saya kasih pengantar ya. Jadi memang penanganan mola hidatidosa ini sangat beragam ya. Jadi kalau kita dari webinar sebelumnya kita sudah belajar tentang definisi tentang mola hidatidosa ya. Jadi mola hidatidosa itu suatu kehamilan dengan mempunyai trias ya, 3. Yaitu yang pertama proliferasi trofoblast, kemudian asfaltularisasi, dan degenerasi hidrofik. Jadi satu kehamilan di mana terjadi kelainan pada pertumbuhan protoblast yang berlebihan. Ya, mungkin sudah ada Bu Lucy. Jalan dok ya. Jadi kalau kita ketahui ya, penanganan mola ini sangat tergantung dari fungsi reproduksi ya. Pada keadaan-keadaan tertentu penanganan mola ini sangat kita lakukan bila masih varietas kita pernah lakukan adalah kita lakukan evakuasi dengan kuretase. Sedangkan pada keadaan-keadaan misalnya fungsi reproduksi kita lakukan tidak dibutuhkan lagi, kita bisa usulkan dengan histrektomi. Jadi slide berikutnya. Jadi seperti saya ketahui, kalau kita lihat ya gambaran sejawat semua yang ada dimanapun, kalau kita melihat mola itu sudah pasti patologis ya. Kalau kita tahu USG biasanya kita dapati satu yang namanya janin atau plasenta atau air ketuban. Tetapi ini ya. Nah, ini biasanya disebabkan oleh karena terjadinya oleh karena kelainan genetik maternal dari ibu ya. Nah, mola ini berbentuk seperti buah-buah anggur ya, pengantar sedikit, dan biasanya ada disertai dengan pertumbuhan hidrofik yang berlebihan, dan ada yang bersifat ada janinnya maupun tidak ada janinnya. Slide. Nah, jadi kalau kita lihat tentang mola ini, penelitian mola sudah cukup banyak ya dilakukan di dunia ya. Jadi negara yang paling banyak melakukan penelitian mola ini adalah sebagai berikut ya, yaitu di Amerika Serikat, di Jepang, dan di Inggris ya. Untuk Indonesia sendiri, epidemiologi maupun penelitiannya sangat jarang, masih belum begitu terdata dengan baik. Slide. Nah, seperti kita ketahui, pembagian mola ini ada yang bersifat komplit mola maupun parsial mola. Jadi khasnya adalah di sini kalau komplit mola dia hanya mola saja tanpa janin. Ya, sedangkan kalau potensi untuk terjadi keganasannya paling banyak adalah dari komplit mola. Ini perlu diingat oleh sejawat semua. Ya, nah ini lanjut slide. Kita lihat ya, macam-macam mola ini ada yang mola khususnya mola komplit tanpa janin, sedangkan mola parsial dengan janin, dan ada yang sifatnya invasif mola maupun koriokarsinoma. Nah ini harus dibedakan. Dan yang terakhir adalah varian yang sangat jarang tetapi ada, itu placenta-site trophoblast tumor.
slide. Nah ini. Jadi kalau kita lihat di sini tadi kira-kira gambaran-gambarnya sangat khas sekali ya, terutama dari plasentanya. Biasanya kalau dia 46 plasenta dengan kromosom yang berasal dari orang tua laki-laki ya. Nah, sedangkan pada yang molar komplit itu biasanya kromosomnya itu berjumlah 69 dengan XXI. Nah, ini perlu mungkin dilihat ya, gambaran-gambarannya sangat jelas sekali. Pada histologi itu banyak sekali difus dan tropoblasnya berlebihan populasinya. Sedangkan pada hidat parsial mol ini sedikit ya. Kemudian hanya bersifat beberapa fili aja yang tidak terlalu begitu, sedikit tropoblasnya berkembangnya, tidak terlalu banyak. Slide. Nah, kalau kita patogenesis nanti biasanya kalau dari hasil kerokan mola itu ada yang sifatnya ada mola parsial atau invasif mola maupun koriokarsinoma. Ya, ini kira-kira khasnya adalah terjadi peningkatan beta HCG ya dibanding normal, dan gejala-gejala lain ada seperti hipertensi, mual muntah berlebihan. Slide. Nah, ini kadang-kadang khas daripada mola itu yaitu ini ya, pembesaran uterus, mual muntah, adanya perdarahan pervaginam, dan peningkatan tekanan darah tinggi. Slide. Slide. Nah, ini gambarannya kira-kira ya, gambaran dari mola yang sering terjadi, dan biasanya komplikasi yang terjadi itu kira-kira 25% pada uterus yang besar, lebih dari 4 bulan sampai 4 bulan ke atas. Tapi kalau misalnya uterusnya lebih kecil, terjadi mola, itu komplikasinya lebih sedikit. Ini harus diperhatikan. Lanjut. Nah, ini tadi kadang-kadang apa namanya terjadi perdarahan yang cukup banyak ya pada kelompok-kelompok. Lanjut. Nah, ini yang paling penting adalah di sini kita tekankan, nanti mungkin lebih banyak diskusinya ya, yaitu penanganan mola itu yang pasti kuretase ya. Kita lakukan evakuasi, ada berbagai macam, ada yang dengan kuret tumpul 2 kali, ada yang sekali, boleh ya, dokter. Kemudian histrektomi. Nah, yang paling penting adalah kita mengontrol kadar beta HCG ya, mengontrol kadar beta HCG. Bila terjadi peningkatan ya, kurva regresi di atas 5, 2 kali berturut-turut, mungkin nanti 1 bulan dalam 2 kali dalam lebih dari 2 minggu meningkat gratis, kita lakukan pemberian kemoterapinya. Mungkin nanti lebih banyak kita diskusikan. Ya, langsung kita lanjut. Saya rasa itu ini hampir sama ya, teknik evakuasinya ya. Tadi saya katakan bahwa sebelum kita melakukan evakuasi, kita periksa beta HCG, kemudian darah lengkap, kemudian pemeriksaan USG, serta perencanaan foto ronsen toraks untuk mengetahui skor nanti ya. Tiroid kita periksa untuk risiko hipertiroid, dan persiapan kuret yaitu pemberian oksitosin, kanula, dan pemberian manajemen evakuasi ya. Beberapa liter mengatakan bisa dilakukan program ya jika resusnya negatif, dan kita melakukan monitor dan pemberian monitor oksigenasi maupun monitor beta HCG. Saya rasa nanti ini penting. Lanjut. Nah, ini aja. Mungkin kita juga harus kita PA-kan pemeriksaan mola itu untuk menentukan apakah ini ada satu mola murni atau mola parsial, atau mungkin ada mola penyakit tropoblas ganas yang dari hasil PA ya, bukan dari follow up dari beta HCG. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Edo ya atas presentasinya. Sebelum kita melangkah ke pemateri berikutnya, saya ingin ingatkan pada peserta webinar untuk mempersiapkan pertanyaan. Jika misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, silakan di Q&A di kolom Q&A ya, silakan. Jadi yang kedua, pemateri yang kedua adalah Dr. Adriansyah untuk memaparkan presentasi mengenai mola. Silakan Dr. Adriansyah. Ya, makasih banyak Prof. Izinnya Prof, saya screen. Silakan. Ini terlihat Prof? Iya, terlihat. Terlihat ya Prof? Ya, Oke, ya. baik. Ya, makasih banyak tadi Prof atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dr. Unedo juga sudah bicaranya secara sangat lengkap, jadi mungkin saya tambahkan aja Dr. Unedo izin.
tentang evakuasinya langsung saja. Ini sedikit puisi dok, pantun dari Kaltim Iya, Samarinda. iya. Di kebun tumbuh pohon kelapa, disiram air agar segar. Ini karena kita mau merdeka dok, sebentar lagi Prof. Jadi merdeka jangan sekedar kata, jaga dengan semangat yang tegar. Tadi sudah dikatakan bahwa mola hidatidosa itu adalah penyakit yang proliferasi trophoblast yang abnormal, mengingatkan kembali ada yang kelompoknya GTD, yaitu penyakit trombas gestasional yang kita bilang jinak lah ya, mungkin kebanyakan teman mengatakan jinak. Dikelompokkan menjadi mola komplit dan mola parsial, seperti tadi kita katakan sama Dr. Unedo bahwa mola komplit akan lebih besar risikonya untuk terjadi GTN dibandingkan dengan mola parsial. Kemudian yang paling penting adalah tata laksana evakuasi mola hidatidosa itu, jangan lupa setelah itu kita harus pemeriksaan serial kadar beta HCG untuk mengkonfirmasi apakah ini akan berkembang jadi GTN atau dia mengalami resolusi secara alami. Nah, ini yang kita bahas langsung evakuasi aja Prof. Izin Prof. Jadi evakuasi mola hidatidosa itu kita tahu bahwa evakuasi itu bisa dengan pembedahan, yaitu dengan kuretase. Itu merupakan pilihan utama bila dibandingkan dengan evakuasi secara medisinalisnya kita tahu seperti penggunaan misoprostol atau oksitosin. Jadi kenapa begitu? Karena ada penelitian yang dilakukan oleh Tidi dan teman-teman di tahun 2000 itu dikatakan bahwa evakuasi dengan secara obat dengan misoprostol atau obat-obatan yang lain itu ujung-ujungnya juga membutuhkan kuretase sekitar 25% kurang lebih, dan akan terjadi peningkatan persistensi atau peningkatan kadar HCG yang lebih tinggi pada kelompok yang hanya mendapatkan evakuasi secara medisinalis. 3 kali lipat lebih tinggi. Kemudian ada pun pilihan pembedahan atau pengangkatan pengambilan jaringan mola, yaitu kita tahu bahwa ada yang tadi dikatakan dengan kuretase, yaitu dengan evakuasi, kemudian yang kedua dengan histrektomi. Sedikit tentang histrektomi, jadi sekali lagi histrektomi itu bisa dijadikan pilihan untuk mengeliminasi adanya kemungkinan invasi lokal sedini mungkin, sehingga akan berkurang terjadinya peluang terjadi GTN. Tapi jangan lupa bahwa histrektomi ini tidak selalu akan mencegah terjadinya metastasis. Kenapa? Karena kita tahu kadang-kadang sudah terjadi metastasis, umumnya seringnya ke paru pada saat kita sebelum histrektomi. Jadi jangan kita katakan bahwa kalau histrektomi, oh ini sudah aman, nggak perlu observasi. Jadi tetap harus perlu observasi beta HCG pasca histrektomi. Lalu kenapa kita pertimbangkan pada histrektomi ini pada kelompok yang seperti apa? Yang pertama pada kelompok pasien-pasien kita yang sudah cukup anak. Khususnya pada pemeriksaan ultrasound kita atau ada pemeriksaan mungkin ada PA mola yang sebelumnya, kita curiga bahwa ini memang mola komplit. Tadi yang sudah dikatakan oleh Dr. Unedo, mola komplit ini kejadian untuk terjadi GTN lebih tinggi, yaitu sekitar 25% bila dibandingkan dengan mola yang parsial hanya sekitar 0,5%. Kemudian dia juga memiliki resiko tinggi terjadinya GTN, yaitu di mana ukuran uterus itu lebih besar daripada usia kehamilan yang seharusnya, di mana proliferasi trombas sangat berlebihan sehingga HCG-nya lebih dari 100.000 unit per liter. Dan juga jangan lihat kista lutein. Kista lutein lebih dari 6 cm juga dikatakan bahwa menunjukkan ada proliferasi yang sangat berlebihan dari trombasnya. Yang kedua, pada kelompok yang adanya invasi ke myometrium dari pemeriksaan ultrasound kita. Dan yang ketiga tadi sudah dikatakan Dr. Unedo tentang usia lebih dari 40 tahun. Penelitian yang dilakukan di Jepang itu untuk lebih dari 40 tahun dengan ada meta-analisis dikatakan bahwa kalau usia lebih dari 40 tahun maka risiko untuk terjadi GTN lebih tinggi, sehingga dengan histrektomi maka kita mengurangi risiko untuk terjadinya berkembang jadi GTN. Kurang lebih sekitar 0,19 relative risk, jadi bisa mengurangi sekitar 20%. Ini ada pun evakuasi mola hidatidosa secara perinci. Mungkin saya yakin teman-teman objin sudah hafal di luar kepala, cuma paling tidak mengingatkan kembali baik saya maupun teman-teman sejawat. Jadi ada pun prosedur kuretase mola hidatidosa itu, yang pertama jangan lupa kita pasang oksitosin infus ya. Biasa kita pakai 2 ampul 20 unit. Kemudian kita teteskan dia dalam 10 ml per menit, atau mungkin sekitar 20 tetes per menit minimal. Itu mulai saat pasien mulai dibius atau saat kita mulai kuret. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kontraksi myometrium sehingga mengurangi perdarahan. Yang kedua, dianjurkan adalah menggunakan dilatasi serviks dengan mekanik. Kalau kita kenal dengan businasi, dengan menggunakan busi. Yang ketiga, kita lakukan kuret hisap. Ya. Yang keempat, setelah kuret hisap dianggap sudah bersih, maka tetap kita sebaiknya dianjurkan melakukan dengan kuretasi tajam secara pelan-pelan tentunya, untuk memastikan evakuasi sudah komplit atau bersih. Dan jangan lupa siap darah, ya, khususnya bila mana ukuran uterus itu penelitian mengatakan lebih dari kehamilan uterus lebih dari 16 minggu.
Jadi ini yang dianjurkan dari beberapa evidence base yang kita punya. Mungkin kita bahas sedikit tentang dilatasi secara mekanik. Kita tahu bahwa ada pemakaian obat prostaglandin dan mungkin misoprostol yang paling dikenal sama teman-teman atau gastro, itu sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Karena menunda prosedur lebih lama, efek samping lebih banyak, dan meningkatkan risiko komplikasi. Dan penelitian juga tidak menunjukkan manfaat lebih baik daripada secara mekanik dengan menggunakan businasi. Jadi yang dianjurkan dengan businasi digunakan secara bertahap dari ukuran terkecil sampai kandungan hisapnya kita yang gunakan, biasanya ukuran 12-14 mili bisa dimasukkan. Kemudian kuretase hisap dilanjutkan dengan kuretase tajam. Jadi dikatakan kuret hisap elektrik maupun manual itu sama-sama efektif. Jangan lupa saat kuretase tidak ada salahnya kita melakukan masase atau pijat fundus uteri. Ini penelitian juga mengatakan bisa mengurangi perdarahan sampai sekitar 30-40% bila dilakukan bersamaan saat kita lakukan suction kuretase ataupun kuretase tajam kita lakukan. Terutama bila mana ukuran uterus tersebut sudah di atas rongga pelvik. Jangan lupa setelah kuret hisap sudah berhasil mengevakuasi, jangan lupa kita kalau bisa dilakukan kuretase tajam secara perlahan untuk melakukan sisa-sisa jaringan mola yang kemungkinan masih tertinggal. Banyak evidence base mengatakan bahwa ultrasound pasca tindakan kuretase itu sebaiknya dilakukan untuk meyakini tidak ada jaringan mola yang masih tertinggal saat di dalam kamar operasi. Tentang kuretase kedua, ini sedikit tambahan saja, Prof. izin. Yang biasanya dilakukan dulu kita 1 minggu setelah kuretase pertama, kita curiga dengan PSG, kayaknya masih ada sisa nih. Kita lakukan kuretase kedua, itu ternyata penelitian mengatakan tidak menurunkan resiko terjadinya GTN. Sehingga saat ini sudah tidak ada rekomendasi lagi yang dilakukan. Ini penelitian oleh di Jepang juga, tahun 2020 kemarin oleh si Pak Yamamoto dan teman-temannya. Mungkin itu saja, Prof, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Ini biasanya sih saya suka pakai pantun sekali lagi, Prof, izin. Badan gemuk banyak lemak seperti saya nih, Prof. Kalau liburan buat ketupat, terima kasih sudah menyimak. Semoga presentasi bermanfaat. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, mantap. Cakep ya. Mantap. Cakep, Nah, cakep. cakep. Ya, ya terima kasih Dokter Adriansyah Ya. atas pemaparan tentang evakuasi mola. Jadi saya kira kita sudah semua menyimak apa yang disampaikan oleh pemateri, baik itu Dokter Unedo maupun Dokter Adriansyah, sehingga sekarang tiba masanya kita untuk berdiskusi ya. Jadi mohon maaf, saya ada lihat di kolom Q&A dari anonim. Saya mulai ya, kita diskusi. Pada pemaparan Rabu yang lalu dikatakan sebaiknya jangan memakai oksitosin pada saat kuretase. Tadi Dr. Adriansyah menyatakan jangan lupa untuk memakai infus dengan oksitosin 2 ampul. Bagaimana sebaiknya? Ya, mungkin Dr. Adriansyah bisa langsung menjawabnya. Silakan, Dok. Ya, makasih banyak, Prof. Sarul. Ya. Ya, ini memang tentang pemakaian oksitosin itu memang debatable. Biasanya sih kalau pada ukuran uterus yang tidak terlalu besar, sebenarnya mungkin tidak terlalu banyak kita anjurkan memang. Kenapa? Karena juga terbukti tidak terlalu efektif juga bahasa kata antara volume perdarahan yang dilakukan kuretase dengan menggunakan oksitosin dengan tidak gitu. Tapi bila ukuran uterusnya besar, terutama di atas pelvik ya, di atas 14 minggu, penelitian banyak mengatakan bahwa kita gunakan oksitosin itu sangat cukup efektif, Prof, untuk mengurangi perdarahan. Jadi fokusnya di sana untuk mengurangi perdarahan. Tapi memang kita tahu bahwa efek samping oksitosin, hati-hati dalam pemakaian jumlah banyak, maka bisa takut-takut terjadi emboli, dan selanjutnya kita tahu juga bahwa mola juga sebenarnya sedikit banyak juga bisa menimbulkan resiko tromboemboli pasca kuretase. Jadi mungkin itu yang perlu dipikirkan. Tapi sebenarnya penelitian mengatakan, evidence base mengatakan aman aja menggunakan oksitosin khususnya pada kasus-kasus di mana ukuran uterus yang sangat besar, sehingga seringkali saat kita lakukan suction kuretase di mana uterus itu cepat mengecil, kontraksinya itu belum begitu baik, sehingga oksitosin bisa dibutuhkan di sini untuk mengurangi volume perdarahan yang ada. Mungkin itu, Prof. Prof. Oksitosin dalam infus atau di intramuskuler pada saat sementara kuret, Dr. Adriansyah? Dalam infus ya? Ya, dalam infus, Prof. Yang dianjurkan sama beberapa evidence base itu, kalau kita lihat di Vigo yang update 2021 pun mereka tetap menganjurin pakai infus oksitosin, Prof. Ya, bagaimana Dr. Uneno, mungkin ada pengalaman, Dok, silakan. Terima kasih ya. Jadi pada prinsipnya memang saya setuju ya, bahwa oksitosin itu merupakan uterotonika.
Ya, artinya obat yang meningkatkan kontraksi uterus, ya. Dia bekerjanya pada otot, ya, reseptor di otot. Artinya prinsipnya adalah mola itu kan terjadi perdarahan yang banyak dan kontraksinya biasanya agak lunak, ya. Oleh sebab itu saya sangat setuju diberikan eh, oksitosin, ya, untuk melangsungkan kontraksi, ya. Dan pengalaman saya juga dalam klinis sehari-hari pemberian oksitosin, ya, agak banyak, yang mungkin 2 ampul, ya, kemudian juga kita tambah dengan metergin atau juga ditambah dengan oksitosin intravena atau intramuskular, itu tidak ada terlalu berpengaruh dari efek samping yang ditakutkan seperti disebutkan tadi, ruptur atau misalnya emboli, ya. Itu pengalaman tidak ada masalah pemberian oksitosin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi mungkin menurut Dr. Adriansa tergantung dari besarnya mola itu atau kita pukul rata semua harus pakai oksitosin ya? Dari sekitar mungkin 10 jurnal kali Prof yang saya baca ya, Ya, Prof. Hampir 8-nya itu mengatakan sih hampir semua pada usia kehamilan, Prof, digunakan pukul berapapun. rata. Ya, Ya. ya. Tapi memang ada, saya lupa penelitiannya tepatnya, tapi ada yang menganjurkan ya udah yang besar aja deh gitu. Nah, yang besar aja itu patokannya di atas bila mana uterus itu melebihi pelvic brain. Jadi mungkin 14 minggu ke atas, Prof. 14 minggu ke atas. Ya. Oke. Ya, mungkin kita lihat kembali ke yang pertanyaan berikut adalah dari Dr. Inaya, mengapa mola hidatidosa selalu dikaitkan dengan hipertiroid? Bagaimana mekanismenya? Ya, mungkin bisa ada yang menjelaskan. Hipertiroid, mola dengan hipertiroid, bagaimana menjelaskannya gitu? Pertanyaannya. Silakan ada yang mau menjelaskan, Dr. Nedo atau Dr. Adriansyah. Eh, Terima kasih, ya. Jadi pada pasien-pasien hipertiroid itu sering terjadi yang namanya peningkatan serum P-piroksin 3 dan T4, ya. Jadi ini reseptornya hampir sama dengan reseptor yang dihasilkan oleh mola, ya. Jadi sehingga dapat merangsang seolah-olah T3 T4-nya ini meningkat, ya, yang membuat kadang-kadang terjadi peningkatan dari hipertiroid pada pasien-pasien perangsangan peningkatan serum dari T4 atau triperoksin dan serum T3 yaitu trio-2-butyronin, ya, yang akan merangsang penderita-penderita mola mengalami yang namanya hipertiroid. Mungkin dari saya itu jadi tambahan. Iya. Ada tambahan, Dr. Andri? Ada sangat jelas, Prof, yang disampaikan Dr. Ya. Nedo, Prof. Ya, kita melangkah ke pertanyaan berikut ya. Jadi ini ada yang bertanya, pada pre-op evakuasi mola apakah masih direkomendasikan pemakaian laminaria? Ya, bagaimana prosedur dan persiapan yang dianjurkan? Apakah ada resiko tidak diberikannya oksitosin pasca kuret dengan terjadinya emboli paru pada pasien post-op atau post-kuret? Silakan Dr. Adriansa mungkin ya. Bagaimana pemakaian laminaria? Gimana dok? Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Dari evidence itu dikatakan bahwa sebenarnya penggunaan laminaria atau dengan osmotic dilator, ya, itu diperbolehkan saja, boleh dipakai, Prof. Cuma memang yang kita pikirkan adalah lama waktu yang digunakan oleh si laminaria untuk membuka serviksnya. Jadi penelitian mengatakan waktu yang digunakan untuk sampai evakuasi itu lebih lama dibandingkan dengan kita langsung pakai businasi. Itu yang pertama, kekurangannya pakai laminaria. Yang kedua tentang pemakaian antibiotik profilasis, Prof, dalam penelitian tersebut. Dikatakan kalau biasa kan kita pakai antibiotik profilasis dengan dengan secara businasi, biasanya 1 jam atau setengah jam sebelum operasi kita udah bisa berikan antibiotik profilasis. Misalkan yang dianjurkan oleh perkumpulan Obgyn sedunia itu adalah dengan menggunakan misalkan doxycycline 200 mg oral aja, Prof, 1 jam sebelum tindakan. Atau mungkin di Indonesia mungkin kita bisa pakai cefazolin 1 gram IV yang biasanya BPJS, ya, Prof, ini yang biasanya kita pakai biasanya setengah jam sebelum operasi cukup dengan cefazolin 1 gram. Nah, tetapi kalau untuk businasi ini dengan laminaria ini penelitian mengatakan bahwa
antibiotiknya itu mau tidak mau tergantung berapa lama kita gunakan. Jadi biasanya dianjurkan sejak laminarnya dimasukkan, maka antibiotiknya sudah harus dimasukkan. Nah, biasanya mungkin 6 jam sampai 12 jam sebelum tindakan evakuasi yang mau kita rencanakan elektif di kemudian hari. Jadi boleh atau tidak? Boleh, Prof. Cuma memang waktu lebih lama dan pemakaian antibiotik profilaksis jadi lebih, mungkin jadi 2 kali mungkin pemberiannya dibandingkan dengan hanya yang 1 kali pemberian bila mana kita hanya busi biasa saja. Kemudian apakah ada Kemudian, resiko tidak diberikan? Ya, Prof. ya, kalau nggak diberikan oksitosin, apakah ada risiko emboli paru? Oh ya, penelitian mengatakan tromboemboli paru pada pasca evakuasi mola itu tidak terkait dengan pemberian oksitosin, Prof. Sayangnya begitu ya, penelitiannya sudah dibuktikan kok nggak ada hubungannya antara infeksi oksitosin dengan tidak. Nah, apa yang kita garis merahnya apa? Jadi bahwa sebenarnya oksitosin di sini lebih tujuannya untuk mengurangi perdarahan yang terjadi pada kemungkinan terjadi saat kita melakukan evakuasi mola, Prof. Bukan untuk mencegah terjadinya tromboemboli. Tetapi tromboemboli itu lebih erat kaitannya dengan terbukanya vaskularisasi. Memang semua pasti akan terjadi pada saat kita kuret, Prof. Jadi bisa masuk pada kasus apapun. Dan kita harus siap dengan kemungkinan terburuk itu. Tetapi biasanya dengan pasca evakuasi mola, walaupun ya mohon maaf yang tidak terlalu berat ya, misalkan terjadi gangguan pada pernapasannya, maka itu biasanya dia self-limiting disease, bahasa kata dia diserap sendiri dengan turunnya kadar beta ACG di pasca evakuasi mola. Biasanya penelitian mengatakan 24 sampai 48 jam, paling lama 72 jam, maka gangguan pernapasan akibat tromboemboli ataupun kejadian tingginya akibat beta ACG yang ada itu akan secara alami akan hilang sendiri, Prof. Jadi memang kita tetap harus mewaspadai resiko terjadi tromboemboli pasca evakuasi mola, Prof. Ya, ya, makasih. Jadi Ya, kita mungkin ini banyak pertanyaan ini, Dok. Jadi iya, Prof. mungkin Dokter Unedo ini gimana ya? Beberapa kasus mola disertai gejala preeklamsi. Apakah pada kasus begini ada risiko kejang seperti eklamsi dan apakah perlu penanganan seperti PEB? Gimana Dokter Unedo mungkin Ya, ada? terima kasih. Jadi memang faktor-faktor risiko mola ini cukup banyak ya di lapangan kalau kita ketemu pasien mola sehari-hari. Itu bisa terjadi tremor, bisa terjadi hipertiroid, dan salah satunya bisa terjadi hipertensi. Yang dikhawatirkan adalah terjadi krisis hipertensi ya, oleh karena gangguan daripada tiroidnya, krisis tiroid dan krisis hipertensi tersebut. Nah, apakah perlu diberikan antihipertensi? Saya berpendapat perlu ya, karena terjadi peningkatan tekanan darah yang biasanya itu pengalaman sehari-hari itu terjadi maligna, jadi cepat naiknya, dan ini sangat berbahaya kepada kesehatan ibunya. Nah, mengenai untuk jenis antihipertensi yang diberikan, kita bisa menggunakan ya golongan antagonis beta blocker, misalnya seperti nifedipin ya, kalsium blocker juga bisa kita kasih seperti beta jenis-jenis dopamet ya, bisa kita kasih, dan juga bisa kita kasih MG4. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Mungkin ada tambahan Dokter Ardiansyah? Kalau yang tadi sudah cukup, Prof. Kayaknya sudah disampaikan Cukup ya, sama ya. Oke, ya. ya. Baik, ini ada pertanyaan berikut. Kalau terdeteksi lebih dini, ukuran rahim kecil, fungsi reproduksi sudah tidak diharapkan, tidak diinginkan lagi, bolehkah langsung dilakukan histerektomi tanpa kuretase? Ini Ya. Dokter Ardiansyah mungkin kenal ya yang bertanya ini. Dokter Iya, Asa. betul, Prof. Betul, Prof. Beliau senior saya di Kalimantan Timur, Prof. Ya, ya. Ya. Silakan. Makasih banyak Dr. Asbian atas pertanyaannya. Jadi izinnya Prof, saya langsung jawab ya, Prof. Jadi Silakan. tadi saya katakan bahwa ada mungkin sekitar 3 kriteria lah yang bisa dikatakan untuk diangkat rahim pada kasus-kasus itu. Nah, salah satunya bila mana usia si pasien sudah lebih dari 40 tahun, walaupun ukuran rahimnya kecil dan dia sudah punya cukup anak, maka boleh lakukan histerektomi, Dr. Asbian. Karena sekitar 290 pasien itu dalam penelitian meta-analisis yang dilakukan oleh peneliti, itu dikatakan bahwa kalau kita lakukan histerektomi tanpa kuretase pun, itu maka resiko untuk terjadi GTN lebih rendah, dan kalaupun sampai dia masuk ke GTN, maka dia siklus kemoterapinya lebih singkat, lebih pendek, jadi nggak terlalu banyak butuh kemoterapi begitu. Jadi boleh atau tidak? Boleh.
Dan asal ya info prosesnya jelas harus bagus ya ke pasien. Itu aja kali Prof. Siapa? Dr. Edo ada pengalaman langsung Eh, praktik. jadi kalau bicara histerektomi kita lihat modalitas ya. Jadi kalau pada pasien-pasien yang letak tinggalnya di perifer atau di urban, yang sulit mungkin dia kontrol beta HCG, dia sulit kontrol untuk pemeriksaan kayak seperti ronsen atau CT scan, itu lebih baik sih dilakukan pengalaman saya itu histerektomi dengan catatan fungsi desire untuk reproduksinya sudah cukup ya. Nah, saya pengalaman bahwa pemberian penata laksanaan dengan hipertensi kronis dengan histerektomi saya itu biasanya akan mengalami yang namanya berhasil beta HCG-nya cenderung cepat ya menurun, dan kita juga follow up-nya juga biasanya kalau sejawat di lapangan lebih pede ya, karena sudah beranggap bahwa wah ini sudah rahim udah nggak ada, jadi cenderung beta HCG-nya lebih cepat dari literatur yang saya baca lebih cepat turunnya ya, dan bahkan dia regresi spontan. Ya, bagaimana kalau uterusnya lebih besar gitu? Apakah bisa juga langsung kita HT tanpa kuret? Tadi pertanyaannya kalau kecil, uterusnya kalau masih belum terlalu besar gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah besar begitu, apakah kita bisa lebih berani langsung HT atau perlu kuret dulu ya? Bagaimana? Izin nanya Bisa, Prof. bisa. Silakan Dokter Adriansyah mungkin. Ya, izin dok. Itu memang pertanyaan Prof itu bagus banget Prof. Tapi Ya, memang ya. diteliti Prof, memang kalau pada uterus yang lebih besar, maka sangat dianjurkan kita kuret dulu Prof. Kita Kuret. kecilkan dulu karena untuk mengurangi resiko perdarahan Prof. Betul Prof. Ya. Kecuali kalau tadi uterusnya lebih kecil sih that's fine. Tapi kalau lebih besar sebaiknya dikecilkan dulu sehingga resiko perdarahan jadi lebih sedikit. Betul Prof. Ya. Oke. Bahkan pada laparoskopi histerektomi yang dianjurkan pada mulai itu juga dianjurkan kita suction dulu gitu, kecilkan baru simple Ya. histerektomi dengan laparoskopi. Karena kita harus hati-hati ya di dalam Ya melakukan betul Pak. histerektomi Betul. pada kasus mola. Darahnya Yang banyak Prof. komplikasi yang paling sering itu adalah perdarahan tentunya. Yang Betul perdarahan Prof. yang hebat ya. Jadi tentu Ya. harus hati-hati kalau uterusnya lebih besar. Ya. Kemudian Ya. pertanyaan berikut adalah dari Dr. Dharma Yosua. Untuk suction kuretase apakah dapat dipakai dengan AVM atau digunakan suction kuret yang khusus untuk mola ya. Kemudian kedua, pada slide presentasi dianjurkan USG pasca kuret. Apakah sebaiknya menggunakan guiding saat evakuasi jaringan mola durante di OK agar menghindari kuret kedua? Nah, gimana nih? Silakan dokter. Mungkin dokter Adriansa tadi yang membahas ya. Silakan dok. Ya. AVM. Ya kan. Ya. AVM tadi sudah saya sampaikan di presentasi Ya. walaupun hanya satu kata gitu Prof. Jadi penelitian mengatakan aspirasi vakuum secara manual atau dengan menggunakan AVM, maksud saya di sini, atau dengan yang menggunakan distrik itu kita suction pakai distrik ya, itu tetap sama efektifnya. Jadi nggak ada bedanya Prof. Penelitiannya mengatakan begitu boleh saja. Tetapi ingat sekali lagi AVM itu punya batasan biasanya berapa besar uterus Prof. Jadi dianjurkan lagi-lagi biasanya kalau di bawah 14-16 minggu mungkin masih boleh pakai AVM. Tapi kalau di atas 14-16 minggu karena cukup banyak yang disedot Prof, takut-takut nanti keburu perdarahannya cukup banyak Prof kalau kita pakai yang manual AVM. Karena kan habis sedot harus dibuang dulu ya Prof, tabungnya isi lagi gitu. Nah itu membutuhkan waktu jadi risiko perdarahannya lebih banyak. Tapi kalau yang di bawah 14 minggu masih aman-aman aja Prof untuk menggunakan AVM. Kalau dalam Kemudian tadi 14 minggu AVM yang elektrik apa yang apa? Manual, ya Yang AVM manual ya Prof. Ya. Kemudian yang ini USG pasca kuret gimana? Untuk menghindari kalau kuret USG pasca kedua. kuret itu ya USG pasca kuret itu memang dianjurkan Prof. Jadi terutama pada kehamilan yang cukup besar, khususnya penelitian lagi-lagi mengatakan lagi-lagi patokan kalau 14-16 minggu yang saya baca Prof. Jadi sebaiknya sih kalau memang bisa memungkinkan saat kita selesai melakukan suction kuretase baik dengan AVM ataupun elektrik, kita kuret tajam. Nah setelah itu kita sebaiknya langsung USG guidance. Ini udah bersih gitu. Itu memang cukup sangat dianjurkan. Tapi pada kenyataannya seringkali di OK belum tentu punya ya Prof. Kayak di OK saya nggak punya USG di dalam kamar operasi ya. Gitu ini ngomong aja. Jadi Lalu apakah wajar Ya, silakan dok. Ya, yang tadi dikatakan dok, apakah wajar dilakukan kuret kedua pada kasus mola?
Dulu sih iya ya Prof, saya yakin guru-guru kita ya Prof, mungkin Ya, saya ya, belajar dari Prof juga, betul. ya, saya kira. Tetapi penelitian terakhir mengatakan sebenarnya tidak lagi dianjurkan. Kenapa? Asal kita ukur kadar beta HCG. Karena penelitian mengatakan walaupun ada sisa pasca evakuasi, tetapi nilai mola yang nilai beta HCG tambah turun itu sudah diteliti Prof. Antara yang masih ada sisa, yang dibersihkan 2 kali, kemudian yang langsung dari awal sudah bersih kemudian diukur beta HCG, ternyata pada 3 kelompok ini bahasa kata cukup dengan mengukur kadar beta HCG sama-sama prognosisnya lebih baik Prof. Kalau yang cukup dengan ukur kadar beta HCG saja. Cuma sekali lagi seperti Dr. Onedo katakan nggak semua di Indonesia bagian Prof punya pemeriksaan beta HCG Prof. Itu yang jadi masalah Prof memang Prof. Ya, saya ngerti Dr. Unedo pernyataannya tadi gitu, Prof. Karena di tempat-tempat tertentu, nggak usah jauh-jauh di Kaltim aja, di daerah tertentu, pemeriksaan beta saja kita ambil, hasilnya baru 1 bulan kemudian, Prof. Sehingga Iya. kadang-kadang udah GTN duluan aja jadinya, Prof. Dr. Nedo, bagaimana? Ada pengalaman menggunakan AVM atau melakukan USG pasca kuret pertama, pasca kuret gitu ya? Ada pengalaman, Dok? Setuju Prof dengan yang Ya, penjelasan Prof Dr. Andri tadi. Memang saya kira ya. kalau memang equipment alat kita bisa ada di OKA setelah kita kuret, sebaiknya sih dibersihkan di USG ya, setelah dibersihkan. Oke, saya kira sama ya. Jadi kemudian yang berikut izin bertanya, apakah harus memenuhi HCG di atas 100.000 atau bisa di bawah tersebut untuk diagnosis mola? Kemudian kedua, mengapa pada kasus mola di awal kehamilan ditemukan mual muntah hebat dengan HCG tinggi, namun saat usia kehamilan berlanjut HCG masih tinggi, namun keluhan mual muntahnya sudah berkurang hingga tidak ada. Silakan mungkin Dr. Adriansyah bisa menjelaskan untuk Ya, diagnosis mola ini. ya, Prof. Kalau dari semula sih, Prof, seperti sudah yang pada ASOGI sebelumnya ya, Prof. Ya. Sebenarnya tadi yang sedang beta HCG di atas 100.000 ini pada kasus di mana kita pertimbangkan untuk hysterektomi, Prof. Jadi di mana proliferasi trophulesnya aktif sangat berlebihan sehingga kemungkinan kasus ini akan jadi GTN di kemudian hari. Jadi bukan semua kasus mola harus beta HCG di atas 100.000, tidak. Dia di atas nilai normal saja dibandingkan sesuai dengan usia kehamilan, maka kita sudah curiga ini mola. Kemudian itu dari pemeriksaan laboratorium ya Prof. Kemudian biasa kita dengan ultrasound, adanya gambaran seperti yang mola degenerasi hidropik dari si Filicorealisnya, kita udah curiga juga ini suatu mola. Mungkin itu kali ya Prof. Kemudian tapi tadi Prof kalau mual muntah ya Prof, Ya, dengan mual HCG muntah. tinggi. Ya. Namun pada saat usia kehamilan lanjut HCG masih tinggi. Oh mungkin, ini saya juga mungkin Dr. Unedo kalian bisa jawab, yang biasanya orang yang S3 bisa jawab. Ya Dr. Unedo. Silakan, Dr. Nedo. Ya, silakan. Pertama saya harus jelaskan dulu ya. Jadi gold standar diagnosa mola itu makroskopik ya, dengan mata. Jadi kita kalau udah lihat dengan mata udah ada gelombang-gelombang mola, itu kita sebut mola hidatidosa. Kalau USG itu relatif kadang-kadang juga sisa plasenta atau itu agak mirip-mirip gambarnya. Itu sih, jadi gold standarnya adalah mata ya. Nah, kemudian apakah dengan PA? Ya, dengan PA, tapi itu nanti setelah misalnya pemeriksaannya berikutnya, mungkin setelah 1 bulan. Nah, yang perlu dikhawatirkan adalah perubahan ya dari mola ini yang akan bisa menjadi GTN ya, yang kita harus follow up dari beta HCG-nya, dari gejala klinisnya maupun dari gejala-gejala lainnya, perdarahan pervaginam atau uterusnya makin membesar, atau pada ultrasound terjadi besaran daripada USG. Itu sih yang paling penting untuk sejawat. Jadi mola itu sekali lagi ditegakkan pada saat kita menemukan hasil makroskopisnya ya. Nah, tentu kalau misalnya pre pemeriksaan bisa dengan USG ya. Kemudian tadi apa yang pertanyaan tuh? Mengenai mual muntah Dok. mual muntah pada awal kehamilan, mual muntah hebat, HCG tinggi. Namun saat usia kehamilan berlanjut, HCG masih tinggi, tapi mual muntahnya sudah berkurang. Ya, jadi
Halo? Iya, oke, kata Masih putus. mute. Oh, Masih jadi mute? maaf. Jadi, Ya, Ya, jadi tadi saya katakan bahwa eh, kadang-kadang pada mola itu gambaran beta HCG-nya sama ya, hampir mirip reseptornya dari mola hidapidosa dengan yang dilaksanakan oleh orang kehamilan mual muntah, sehingga kadang-kadang seolah-olah meningkat lebih tinggi ya, lebih tinggi peningkatan beta HCG-nya. Nah, kalaupun misalnya terjadi beta HCG-nya masih tinggi tetapi tidak mual, itu tergantung dari penderita masing-masing sensitivitas terhadap mual muntahnya ya. Begitu. ya. Oke, saya kira jelas ya. Jadi kita melangkah pertanyaan berikut. Apakah pemberian Lugol ya, sebelum evakuasi mola masih dilakukan? Dulu diberikan untuk mencegah krisis tiroid. Bagaimana, Dokter Adriansyah? Ya. Ini memang kita sudah pembahasannya sudah sangat lengkap ya ini Prof. Jadi bukan hanya Ya, evakuasi dan pasca tindakan juga. Ya, ya, kalau tentang pemakaian Lugol sebenarnya saya nggak dalam penelitian mengatakan tidak digunakan sih Prof untuk mencegah krisis iya, tiroid. Yang kedua, biasanya yang kita gunakan malah golongan kayak semacam beta blocker Prof. Jadi kalau iya, ada gejala-gejala dia takikardi, dia fever atau apa, kita gunakan biasanya entah atenolol atau propanolol infus ya. Biasanya sih iya, kita konsultasikan dengan teman ahli penyakit dalam untuk itu. Jadi enggak sih Prof, gitu kesimpulannya Prof. ya. Ini yang berikut ini, mengapa pada kuret mola perlu diselesaikan dengan kuret tajam, bukan Oh karena ya, ya, berisiko perforasi. betul betul. Mana? Ya, jadi sebenarnya sih ini nih Prof, saya langsung jawab ya Prof. Silakan Ya langsung. kalau ya. Kuret tajam atau kuret tubuh sebenarnya tergantung bahasa kata kita apa ya, bahasa kita sebagai operator ya. Eh, Kalau di evidence base mengatakan kuret tajam itu tidak menimbulkan risiko perforasi asal dilakukan oleh yang kompeten, dalam hal ini kita sebagai objinnya. Dan yang kedua, jangan lupa tadi kita gunakan pakai oksitosin, infus, kemudian pada yang cukup besar kita lakukan massage fundus saat kita kuret juga. Jadi jangan lupa kita kayak bimanual gitu, kita pegang di atasnya sampai kita kuret. Jadi saya yakin risiko perforasinya sangat minimal, Prof. Soalnya evidence base mengatakan dengan kuret tajam atau tumpul tidak ada perbedaan signifikan untuk terjadi perforasi, Prof. Evidence base mengatakan gitu, Prof. Yang jelas awal diagnosisnya adalah memang mola, memang betul Ya, mola. Karena betul, kita Prof. harus Baik, Prof. hati-hati kalau salah diagnosis ya tentu mungkin dia sudah masuk ke yang lebih Oh lanjut, ya, bahaya kita. Jadi betul-betul betul. harus yakinkan bahwa memang itu mola gitu ya. Ya, bukan mau invasif ya, Prof. Maksudnya, Prof. Ya, bukan mola Ya, invasif ya, yang ya, betul, sangat berbahaya kalau dikoret. betul, Prof. Eh, Dokter Wendel mau tambahin? Cukup Prof, sama Cukup. Prof. Ya. Nah ini saya kira ini ada pertanyaan yang eh, mungkin juga kenal siapa yang bertanya ini ya. Ya, Jadi bila kita melakukan histerektomi pada pasien mola tanpa kuret, ternyata hasil PA-nya adalah koriokarsinoma. Apakah tetap perlu diberikan kemoterapi walaupun pemantauan kadar beta HCG sudah menurun secara periodik? Gimana nih? Mungkin ada pengalaman dari dokter yang melakukan. Dokter Irma Safitri ini adalah kolega kita di onkologi juga. Mungkin Dokter Unedo ada eh, pernah pengalaman melakukan histerektomi ternyata korio. Gimana? Apakah tetap perlu kita kemo? Ya, karena itu masuk daripada kriteria histopatologi koriokarsinoma itu BTN, kita tetap berikan kemoterapi ya. Kita kemoterapi dan kita lakukan biasanya pemberian kalau koriokarsinoma itu langsung kita berikan yang high risk pengalaman. Jadi langsung terapi. Ya, Cuman mungkin mungkin kalau misalnya ternyata fungsi reproduksinya masih dibutuhkan. Nah, ini yang kadang-kadang yang mungkin kita perlu dari awal untuk mengadakan apa namanya eh, apa eh, dilakukan apa itu inform consent. edukasi inform consent. Ya. Kemudian Dokter Adiansa ada tanggapan mengenai pasien yang mola tapi ternyata PA-nya korio. Apakah tetap perlu diberikan kemo? Walaupun beta HCG sudah menurun, ya, pemantauan beta HCG sudah ya, menurun secara periodik. Gimana? ya, baik, ya, baik, Prof. Jadi saya sependapat sama Dr. Unedo tadi. Saya yakin Dr. Irman Ya, juga sudah tahu sih jawabannya, Prof.
Ya, Kalau udah GTN ya pasti kita lakukan pemberian kemoterapi, udah pasti ya Prof. Cuma melihat kadar beta HCG yang dikatakan sudah menurun secara periodik, saya mengerti maksudnya apakah berapa kali kita sesuaikan dengan algoritma yang diberikan oleh Vigo aja Prof. Jadi ya, kita berikan kemoterapi, kemudian kita lihat kadar beta HCG penurunannya bagaimana. Bila sudah mencapai nilai normal, maka kita harus berikan terapi apa namanya, yang 2 atau 3 kali pasca After kemoterapi course. selesai gitu ya Prof. Ya betul ya. Baik Prof. ya. Jadi tetap Karena diberikan kemoterapi jawabannya Prof. ya karena memang ini histopatologi ya sudah menyatakan Ya koriokarsinom, jadi jelas harus memberikan ya kemoterapi. ya Oke, Prof. saya kira masih ada pertanyaan dari sini. Kalau daftar di Q&A sudah habis ya, pertanyaan-pertanyaan sudah Ya. habis semuanya, dan sekarang sudah menunjukkan pukul berapa nih sekarang? 5.26. Masih ada 4 menit sebenarnya. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Ini Oh, ini belum ada dijawab satu ya Prof. lagi. Ini belum Ya, dijawab ya. Ini ya, belum ya, dijawab tadi Prof kayaknya Prof. ya betul. Beberapa kasus molar serta preeklamsia, apakah pada kasus gini resiko kejang seperti eklamsia dan apakah perlu penanganan seperti PEB? Saya kira sudah ini tadi ya. Oh, sudah Prof ya. Ya, sudah. Oke. Eh, mungkin ada tambahan sebelum kita berpisah. Ada tambahan dari Dr. Ardiansyah maupun Unedo mengenai mola ini, mengenai khususnya mengenai evakuasi mola yang menjadi topik kita pada untuk diingatkan kepada sejawat semuanya. Silakan dok, kalau ada Ya, tambahan-tambahan. saya harus ingatkan ya. Jadi mola ini satu-satunya penyakit yang kita berikan kemoterapi tanpa menunggu hasil dari histopatologi ya. Kalau terjadi peningkatan beta HCG yang meningkat atau plateau dalam 3 minggu berturut-turut ya, jadi kita tidak perlu menunggu harus ada hasil PA-nya dulu baru kita kasih kemoterapi. Jadi kalau mola ini ada potensi untuk terjadi yang namanya GTN, dan kita harus hati-hati, punya potensi untuk keganasan dan punya potensi untuk diberikan kemoterapi. Itu saya mengingatkan ya. Itu aja. Ya, Terima kasih. terima kasih. Dr. Ardiansyah, ada tambahan dok? Ya. Makasih banyak Prof. Sarul. Tadi mungkin hanya menekankan saja bahwa dalam evakuasi itu prinsipnya hati-hati terjadi perdarahan. Tadi Prof. Sarul sudah mengingatkan pada mola itu pembuluh darah yang ada tuh relatif besar dan Ya, hipervaskularisasi ya Prof. betul. Jadi baik kita lakukan kuret maupun histerektomi sangat berhati-hati dengan risiko perdarahan. Justru itu tadi pemakaian oksitosin, kemudian mastase fundus, kemudian siap darah pada ukuran uterus yang lebih dari 16 minggu. Kemudian pada histerektomi juga dianjurkan biasanya kalau memang saat kita lihat vaskularisasi di daerah serviks sangat banyak, maka dianjurkan sebenarnya subtotal pun tidak apa-apa pada kasus yang pada kasus yang kita mau histerektomi ya. Jadi kita histerektomi supravaginal maksudnya Prof, subtotal gitu Prof. Ada evidence base mengatakan pada kasus mola kita mau histerektomi, mungkin kalau resiko perdarahan yang banyak kita cukup subtotal gitu. Ada saya pernah baca evidence base-nya seperti itu Prof. Mungkin aja Prof Terima penekanan kasih, Prof. terima kasih. Saya Ya, kira terima kasih Prof. Ya, Prof. telah dijelaskan mengenai evakuasi mola. Jadi memang saya tidak banyak memberikan kesimpulan, tapi perlu memang kita harus hati-hati di dalam melakukan kuret mola karena kita ketahui semuanya bahwa pada kasus mola uterus begitu lunak, ya kemungkinan perdarahan itu sangat besar jika kita tidak hati-hati. Dan juga yang penting adalah bahwa di dalam melakukan evakuasi, apakah itu dengan AVM maupun dengan kuret tajam, kita harus perhatikan betul untuk melakukannya secara gentle sehingga tidak sampai melakukan perforasi yang bisa berbahaya bagi pasien itu sendiri ya. Jadi saya kira itu, jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana kita mempersiapkan sebelum dievakuasi, kemudian pada saat evakuasi dan pasca evakuasi apa yang harus kita perhatikan. Ya, saya kira itu kesimpulan sedikit mengenai topik kita pada hari ini. Saya kira terima kasih kepada Dr. Unedo Hensya Markus Sihombing, SPOG Subspesialis Konsultan Onkologi, kemudian juga kepada Dr. Adriansyah, SPOG Subspesialis Onkologi, atas hasil pemaparannya pada hari ini. Oleh karena itu saya
kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Khoirunisa sebagai moderator kita pada hari ini, MC kita pada hari ini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Sahrul. Luar biasa, terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya untuk para narasumber dan moderator kita sore hari ini. Terima kasih banyak Prof. Sahrul, Dr. Unedo, terima kasih, Dr. Andriansa juga terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Baik, untuk akses pelataran sehat akan dibuka 1 hari setelah pelaksanaan ASOGI, jadi mohon ditunggu bersabar, menunggu verifikasinya, dan pembelajaran bisa diselesaikan sampai hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024. Luar biasa ya, lengkap dan seru sekali perbincangan kita sore hari ini tentang evakuasi mulai dari dosa. Banyak sekali pertanyaan masuk dan antusias sekali karena mungkin temanya sangat sering ya didapatkan pada praktek sehari-hari. Jadi sedikit mungkin yang bisa saya bawa di sini adalah bahwa evakuasi mola bisa dilakukan baik dengan kurat hisap maupun bisa dengan histerektomi. Pertimbangan histerektomi bisa dilakukan pada pasien dengan validitas cukup, usia di atas 40 tahun, atau pada special case yang mungkin dengan keterbatasan fasilitas tertentu. Baik, semoga apa yang kita diskusikan sore hari ini bisa memberikan banyak manfaat dan tidak terasa 1 jam lebih kita sudah berdiskusi, sampailah kita di akhir acara. Namun sebelum saya menutup acara, saya mengingatkan kembali bahwa tanggal 28 November sampai 1 Desember, HOGI akan menjadi tuan rumah ASCO Meeting 2024 yang akan diselenggarakan di Bali. Akan ada simposium internasional dengan speaker dan ada 30 SKP Kemenkes yang akan disiapkan untuk simposium dan 7 workshop dengan masing-masing SKP-nya ada 24 SKP. Jadi jangan ketinggalan registrasi early bird-nya sampai tanggal 15 Agustus 2024 dan info lengkap bisa diakses melalui www.asco2024bali.org. Baik, jangan khawatir untuk yang ketinggalan join Zoom ASOGI dari awal, bisa mengakses full videonya di akun YouTube ASOGI. Begitu juga untuk seri-seri yang sebelumnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASOGI. Sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat terus ya, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sahrul. Terima kasih, Dr. Andriansa, Dr. Nisa. Assalamualaikum. Indonesia is known as the Emerald of the Equator, and Bali is known as the Island of Gods. On this island, that ASCO Asian Society Gynecologic Oncology will hold its annual meeting from 29 November to 1st December 2024. The event will be held at the Bali Nusa Dua Convention Center, a well-known venue for international events, with a capacity of 1,000 participants and modern infrastructure to host world-class meetings. Bali is easily accessible. Many international airlines fly to Bali. The ASGO Symposium will be divided into 4 rooms, while the workshop will be divided into 2 rooms, Bit Deck and Venue. This is the ASGO to local committee. I'm Brahmana Skandar. On behalf of Indonesian Society Gynecologic Oncology, I would like to welcome all the ASCO members and all the gynecologists in Asia and in the world to come to Bali for attending ASCO Meeting 2024 in Bali, Indonesia. We invite you for coming to Bali and joining ASCO 2024.